mau ah, jorok. Susan, pinter gak? Siap-siapkan rasa makan kita, nanti mereka agak naik Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam mimpi, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku, sadam bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan aku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tembus semua perjalanan agar selalu ada denganmu.
Bella, apa kabar? Baik, Kak. Hai, Seno. Kok tumben ke daerah sini? Sudah sering kok, Kak. Gereja kan lagi ada program GPPB. Oh, belum pernah dengar. Sebetulnya udah beberapa bulan sih, Kak. Maaf nih, Kak. Kayaknya Kakak udah lama gak ke gereja nih. Iya dek, maklum lah. Belakangan ini Seno jadi lebih banyak butuh perhatian. Seno ikut belajar aja, Kak. Seminggu sekali kok. Gimana belajarnya? Di mana aja sih? Tapi kami janjiin dulu mau kemana. Dalam minggu ini, kami belajar di taman ini. Bentar ya, Kak. Kira, kita, sini, bawa kertasnya. Iya seru juga ya. Iya, Kak. Jadi, anak-anak tidak hanya belajar di hari Minggu, tapi di hari biasa juga bisa ketemu teman segereja. Sudah selesai kak. Oh, Bukan dek, itu bukan pesawat. Itu salib Yesus. Ini iya mirip pesawat. senang dia, Kak. Minggu depan ikut aja. Seno mau belajar sama kakak Bella minggu depan. Minggu depan, kita gambar pesawat. Oh, Iya, minggu depan kita ketemu di sini ya, Seno. Kaira, kita masih mau belajar di sini kan minggu depan? Mau kak, masih punya teman baru. Ya, Kak Dosi, sampai ketemu minggu depan ya, Kak. Kakak gereja lah, banyak kakak-kakak yang lain tuh nyariin. Iya dek, semoga gak ada halangan ya. Kami pulang ya, Kak? Oke, bye-bye. Bye. Ayo, suap lagi. Hah? Nah, gitu dong. Itu baru adiknya Kak Dosi. Ini baru Seno, adiknya kakak. Beneran? Masa nggak seneng? Ayo, sekali lagi. Udah mau habis nih. Iya, burung. Tuhan hebat ya, menciptakan burung-burung bisa terbang. Kita juga mau terbang, tapi Tuhan tidak memberi kita sayap dia Seno. Tuhan memberi kita akal untuk membuat pesawat. Manusia jadi bisa terbang kan? Iya, pesawat. Ayo, sekarang minum dulu. Ya, minum dulu. Bentar ya. Ya, jangan gitu dah. Jorok. Sebentar lagi Natal. Kakak. Iya, Natal. Seno mau hadiah apa? Tatia. Kita minta uangnya dari Mas Hona. Seno mau pesawat. Sawat. Seno hati-hati, jangan buru-buru, nanti jatuh lagi. Dek, jangan nakal ah. Gak punya. Ya, emang dasar tuh orang gak punya otak. Kamu panggil Ona, cepetan. Baik, Bu Dokter Rosalia plus MHMMSH. Ngapain kamu balik lagi? Bu Dokter Rosalia plus MHMMSH kalau habis malam-malam begini biasanya minum obat dan setelah minum obat biasanya ibu lupa kalau tidak ada yang minum. Ini Bu, saya bawakan. Sini. Pak Hono akan segera datang. Kebetulan tadi papasan di depan pintu. Gak punya otak, bener-bener gak punya otak. Katanya ibu mungkin saya. Iya emang, kenapa? Mau protes? Ya enggak lah Bu Rosa. Apa? Ulang. Ya enggak lah Bu Rosa. Apa? Ulang lagi. Ya enggak lah Ibu Dokter Rosalia Agnes MH MMSH. Perkara kecil, perkara nama gelar aja you lupa. Gimana mungkin berharap you bakal ingat akan hal yang lebih besar? Terbukti kan? Badan aja dikit
ide ini. Tapi otak cium. Perkara mudah kok dibikin susah. Uang udah jelas-jelas ada, masih juga kalah. Masih merasa punya otak nggak? Punya otak nggak? Punya nggak Bu? Ibu Dr. Rosalia Agnes MH MMSH. Kantor pengacara ini dibangun tuh pakai uang, dibiayai juga pakai uang, bukan dengan pengacara banyak bacot macam Anda. Kita kan sudah berusaha, pra peradilan kita sudah menang. Terus, sekarang udah tangkap nggak? Kok bisa? Namanya penegak hukum. Kita melepaskan mereka berusaha untuk menangkap. Kepiting, dasar kepiting nugi kamu bener-bener ya. Apa yang kamu ajarin saya soal begituan? Saya ini dokter hukum, jadi saya paham soal begituan. Kamu itu dikirim berperang ya untuk menang, gimana pun caranya, pokoknya harus menang. Paham? Paham. Saya kan sudah bilang kepada ibu, saya tidak mau bermain kotor. Tapi ibu Dr. Rosalia MH MMSH sendiri yang mempercayakan kasus ini kepada tim saya. Ayo benar-benar alasannya. Udah jelas-jelas kamu kalah. Bukannya menang malah keok kayak ayam sayur. Udah tadi pergi. Kesel aja. Saya juga boleh Bu Dr. Rosalia Agnes MH MMSH. Saya lo yang punya otak. Berarti saya masih punya. Syukurlah. Tahu nggak sih apa tuh ada aneh kan? Gak bagus lah begitu. Dia kan gak mau lah yang begitu. Cemen lo. Bukan masalah cemen atau enggak, tapi dia kan orang juga. Gak nyangka banget kayak begini. Padahal dulu waktu kecil kan kita pernah main sama dia. Kan kepikir gak kalau bernasib sama seperti dia. Senang dipanggil orang gila. Ah, payah bercanda bro. Bercanda juga ada batasnya, Rafael. Ada apa ini? Kayaknya serius. Kak Bella, ini Kak, gak senang dengan cara mereka ngatain Seno. Makanya dibilang apa? Gak tega ngomongnya Kak, sedih dan marah dengarnya. Kalian bilang apa tadi? Rahel, Winita, Rina. Anu apa? Jadi kamu aja deh yang ngomong. Tadi kan kita ngomong bareng-bareng, jangan jadi bodoh dong. Kamu aja deh Yun, kan kamu yang jadi kita mau ah. Ih, suka aja. Aduh. Perasaan waktu sekolah minggu kalian nggak kayak gini deh. Makin besar malah begini. Jadi deh, kalau ada orang yang nggak bisa nyebrang jalan raya, kalian membantu nggak? Yunita, Lina, Rahel, Nah, anggap aja Seno itu orang yang mau nyebrang, yang kalian bantu mau nyebrang. Tapi kalau seandainya memang gak boleh diajak nyebrang gimana? Sudah pernah coba? Sudah pernah coba berteman sama Seno? Nah, kebetulan supaya kalian bisa berteman sama Seno, bantu kakak dia minggu depan di taman. Bantu apa kak? Pokoknya bantu aja. Kamu datang pun sudah membantu. Sekarang bantu kakak foto kok. Mau beli perlengkapan untuk minggu depan? Ayo. Ikut dulu Jo. Seno, jangan berantakin barang-barang ya. Iya.
datangin meja pijamasmu ya. Dek, ayo mandi. Kakak sudah masak air. Dulu ketika kecil, aku merasa adikku Seno adalah kesia-siaan. Segala hal yang dia butuhkan harus dibantu orang lain. Dari makan, mandi, bahkan buang air besar pun harus dibantu. Apalah gunanya dia hidup? Menu-menuhin bumi. Sejak SMP, aku sudah menjadi penjaganya. Dan untungnya, orang tuaku mengajarkanku untuk setia. Dan untungnya aku setia, karena ayah dan ibu sudah menghadap Tuhan lebih dulu. Kalau saja aku belum setia, apa nasib saya? Ciptaan Tuhan tidak akan sia-sia, apapun keadaannya. Lihatlah, merawat Seno membuatku belajar
menjadi setia. Hidup tidak ada yang sia-sia. Hidup adalah anugerah. Dek, kita ke taman yuk. Mumpung masih ada matahari. Itu Mas Hona datang. Mau kemana? Ke taman, Mas. Oh, Mas, sebentar lagi Natal. Aku mau kasih hadiah Natal buat Seno. Boleh ku ambil dari bulanan ya? Yuk, ayo ke taman. Bagus. Dijatuh. Nanti ke taman ini ya. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Saya terlalu percaya sama kemampuannya. Saya yang salah Pak. Iya Pak. Saya akan ambil alih kasus ini Pak. Dan percaya bahwa pasti akan jadi milik kita. Di mana Pak? Oh, iya. Pak. Oke, baik Pak. Oke. Saya paham Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Udah kamu catat? Catat apa ya Bu Dr. Rosalia Agnes MHMMSH? Punya otak gak sih kamu? Saya bukan lawyer. Maksudnya? Apa yang harus saya catat? Bu Dr. Rosalia Agnes MHMMSH. Jadi, dari tadi kalian ngomong panjang lebar, kamu gak nyatat apa-apa, hah? Yang teleponan kan tadi Bu Dr. Rosalia
Dosi, ada yang punya otak gak sih? Dokumen sampai berantakan begini. Kalau sampai ada yang hilang, mati kok. Maklumlah Mas, sudah tahu kondisinya kan? Dari kita pacaran kan Mas sudah tahu Seno seperti apa. Iya, tapi nggak Sabarlah Mas, selama ini Mas sabar. Sudah 5 tahun dia bersama kita. Selama ini Mas sabar. Kurang sabar apa? 5 tahun menikah nggak punya anak, kurang sabar apa? Dokter bilang kamu kecapean, kamu nggak percaya. Satu-satunya alasan mungkin kamu capek itu Seno, paham? Kok jadi ngalor kemana-mana sih Mas? Sabar Mas, sabar. Tuhan punya rencana indah atas semua peristiwa. Apa? Aku ini anak satu-satunya. Kalau sampai aku tidak punya anak, keluarga aku punah. Dan dokter bilang aku tidak kenapa-napa. Aku tidak akan menitipkan Seno ke panti. Tinggal Seno keluargaku. Aku gak mau loh Mas, apapun alasannya. Artinya kamu tidak mau punya anak. Artinya harus ada yang pergi. Bukan begitu Mas Hona. Bukan Mas. Mas. Halo Bu Erika. Iya Bu, saya di rumah malam ini. Iya Bu, adik saya sehat kok Bu. Iya Bu, dekat tiang listrik yang waktu itu jadi viral. Baik Bu. Nggak mau nunggu makan malam dulu Mas untuk terakhir kali. Maafkan aku Dosi. Aku butuh waktu sendiri. Aku tidak kuat untuk menjadi setia. Wah. Kan aku oleh asingnya bahwa Tuhan berhitungan
Rosa, silakan duduk, silakan. Ini Seno, Bu. Iya, Ibu. Hai Seno. Mari Bu, silakan, silakan. Maaf ya Bu, kami datang malam begini. Kami tahu masih Bu dengan Seno. Saya yang minta maaf. Ibu-ibu ini jadi repot. Suaminya Bu Dosi itu Pak Hona? Iya. Oh, pantesan aja. Tadi saya papasan sama mobil yang di depan. Tapi kayaknya dia lagi buru-buru deh. Jadi nggak ngeliat mobil saya. Padahal saya ini bosnya loh di kantor. Oh, Bu Dosi yang itu. Iya. Jadi gini Bu Dosi, menyambung pemikiran kita tadi Bu. Kabar gembira Bu untuk Ibu dan juga Seno. Jadi biaya hidup Ibu dan Seno akan menjadi tanggung jawab yayasan tempat orang tua Ibu bekerja. Jadi walaupun kalian waktu dan pensiun atau meninggal dunia, biaya hidup anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab yayasan selama hidup Bu. Nanti untuk detailnya akan jelaskan oleh Bu Rosa ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Dosi ini sebagai perwakilan untuk menandatangani dokumen ini. Ini adalah bukti bahwa Ibu adalah sebagai ahli waris dari almarhum ayah dan ibunya. Nanti uangnya akan ditransfer di awal bulan. Ibu Dosi boleh dibaca dulu. Kalau semua datanya sudah sesuai, silakan ditandatangani. Lihat nih, jalan setia membawa berkah. Tuhan selalu menjaga kita. Kakak janji, kakak akan setia merawat dan menjagamu. Satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Mungkin ini keajaiban Natal. Ketika kau datang ke dunia, bawa damai dan sukacita. Ku terima anugerahmu di hari Natal